Dilantang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Wilujeng Enjing Sadayana. Benar ya? Sapaan selamat paginya dalam bahasa Sunda. Baik, iya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua sudah menyempatkan untuk hadir bersama kami pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda semua pada pagi hari ini, sehat? Wah, ini nggak ada suaranya ini. Padahal kalau di tengah kondisi pandemi, alhamdulillah, kesehatan itu menjadi hal yang prioritas. Kesehatan menjadi hal yang harus kita syukuri. Boleh lebih semangat lagi, saya tanya sekali lagi. Bagaimana kabar Anda, Bapak dan Ibu semua, sehat? sehat Bu. Alhamdulillah, jika semuanya dalam keadaan sehat, semoga selalu dalam keadaan sehat sampai pandemi ini berakhir. Dan juga pastinya buat Bapak dan Ibu semua yang berada di rumah, juga semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, senang sekali saya Diana Dwika bisa hadir bersama Anda pada kesempatan pagi hari ini. Dan bisa saya bilang ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa ya. Kesempatan yang sangat kita nantikan di mana kita bisa menikmati kembali suasana alam, kita bisa menikmati lagi kuliner-kuliner UMKM saat ini dari Kabupaten Bogor, kita bisa bercengkerama lagi bersama kerabat, bersama rekan-rekan kerja untuk membahas topik-topik pembangunan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa sekali. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam forum diskusi pemulihan ekonomi daerah bidang pariwisata berbasis desa, Road to Festival Wisata Desa Kabupaten Bogor. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih banyak. Dan sebelumnya kami juga ingin menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ibu Sekretaris Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Bogor. Selamat pagi Ibu. Sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, dan juga selamat datang kepada Ketua Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Bogor, dan juga para penggiat desa, para camat, kepala desa, dan juga lurah se-Kabupaten Bogor yang hadir secara virtual. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, kami perlu sampaikan bahwa acara pada kesempatan pagi hari ini dilakukan secara hybrid. Jadi tidak hanya para peserta yang hadir di sini saja, tetapi juga ada kurang lebih 500 mungkin ya, camat, kepala desa, lurah se-Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih banyak Anda sudah meluangkan waktu untuk bersama kami semua. Dan yang pasti pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan menantikan kehadiran dari Ibu Bupati untuk melaunching Road to Festival Wisata Desa Kabupaten Bogor 2022. Tapi sebelumnya kita akan berbincang nih dengan 3 narasumber tentang bagaimana ya upaya untuk pemulihan ekonomi daerah Bogor, terutama dari sektor pariwisata. Karena pastinya yang kita ketahui saat ini Kabupaten Bogor akan mengadakan Festival Wisata Desa yang hadiahnya wow. Siapa yang tahu hadiahnya kurang lebih berapa? Nanti kita langsung aja tanya aja ke Ibu Sekretaris ya, Sekretaris Kemenbudpar. Seperti apa hadiah yang akan disajikan dalam Festival Wisata Desa. Dan untuk selanjutnya kami akan mengundang Ibu Meli Kamelia dalam sesi diskusi selaku Sekretaris Disbudpar Kabupaten Bogor. Kami persilakan untuk ke stage. Dan selanjutnya kami juga mengundang Gus Udin selaku Ketua Komite Percepatan Ekonomi Bogor. Kami persilakan untuk hadir ke stage. Dan juga kami mengundang Bapak Asep Syaiful Bahri selaku dosen Universitas Agung Podomoro dan juga pemerhati desa wisata untuk bergabung bersama kami di stage. Baik Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa di Bogor ini kurang lebih ada 400 desa. Sangat banyak sekali. Tapi yang menjadi desa wisata sejauh ini masih terbatas. Kurang lebih hanya 38 yang sudah terdaftar dan 2 saat ini sedang dalam progres pendaftaran. Artinya 40 dari 400. Ini masih potensi yang sangat besar sekali untuk bisa kita kembangkan, untuk bisa memulihkan ekonomi
di Bogor dan juga pastinya untuk bisa menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat di desa. Baik, kami persilakan Ibu Meli. Baik. Baik, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di sini. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ini pastinya situasi yang kita kangenin nggak sih, Bu Meli? Kita bisa bercengkrama seperti ini, kita bisa berdiskusi seperti ini. Sangat rindu sekali ya Pak situasi ini selama 2 tahun kita dalam pembatasan sosial begitu ya. Kita sudah bisa kembali berwisata begitu ya Bu Meli? Haus aktivitas gitu. Haus aktivitas, baik, benar sekali. Ya, dan pastinya dalam kesempatan ini kita semua selalu menerapkan protokol kesehatan ya Ibu, Bapak semua, dan kami juga meminta seluruh hadirin yang hadir di sini untuk selalu menjaga prokes. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan seperti ini bisa terlaksana karena kita semua sudah divaksinasi, kita semua mengikuti protokol kesehatan yang ada, sehingga kasus harian COVID-19 di Indonesia bisa landai. Tapi satu hal yang harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi gelombang ketiga di akhir tahun nanti. Yang pasti itu butuh kesadaran dari kita semua. Baik, kita akan memulai diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi sudah hadir bersama saya Gus Udin, dan juga Ibu Meli Kamelia, dan juga Bapak Asep Saiful Bahri. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, beberapa waktu yang lalu saya melihat tayangan interview dari Ibu Bupati di salah satu stasiun TV nasional, di mana pada kesempatan itu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi mengapresiasi terobosan pemerintah Bogor dalam membangun desa. Dan kali ini juga akan digagas sebuah festival wisata desa. Kira-kira tujuannya apa dan juga apa sih manfaat yang bisa Anda terima dari program ini? Kita akan langsung menanyakan saja kepada narasumber-narasumber kita. Pada pagi hari ini saya ke Ibu Meli terlebih dahulu. Bu, ini saat ini kan pemerintah gencar untuk melakukan pemulihan ekonomi, baik secara nasional, daerah-daerah juga terus melakukan akselerasi pemulihan ekonomi begitu. Kira-kira kalau dari sektor pariwisata, bagaimana wisata ini bisa memberikan sumbangsi untuk pemulihan ekonomi, Bu? Ya, makasih Mbak Dianya, Bapak Ibu sekalian juga yang hadir secara online maupun secara offline. Jadi kalau pemulihan ekonomi dari sisi daerah ya, sebetulnya tidak bisa parsial dan tidak bisa juga sektoral gitu kan. Karena kita tahu namanya pemulihan ekonomi ini juga sebenarnya basisnya pemulihan ekonomi nasional yang diturunkan ke daerah. Jadi kalau dari pemulihan ekonomi nasional juga sehingga sebenarnya kebijakannya dari pusat, provinsi maupun ke Kabupaten Bogor juga itu harusnya linear ya. Dan kebetulan nih memang kalau kita lihat mungkin ada ya cuplikannya, paparannya, slide-nya mungkin bisa diperlihatkan. Sebenarnya di 2022 Menteri Keuangan sudah melaunching ada 3 tulang punggung kebijakan untuk ekonomi, salah satunya itu sektor pariwisata. Itu alokasinya juga sudah cukup besar untuk sektor pariwisata. Sementara di provinsi ada 5 kunci untuk pemulihan ekonomi. Kemarin Pak Gubernur waktu Kopdar ya, salah satunya dari sisi supply itu bagaimana pengembangan untuk desa wisata, agrowisata dan ekoturism. Dan ini juga linear dengan program di Kabupaten Bogor, bahwa memang dari sektor pariwisata, kenapa sih sektor pariwisata untuk pemulihan ekonomi? Gitu. Karena kalau kita lihat, Gus, dari sisi kontribusi saja, PAD nih, pendapatan asli daerah sektor pariwisata, itu di 2019 urutannya ketiga dari beberapa pajak gitu kan. Ada 3 pajak yang terkait dengan PAD, dengan sektor pariwisata. Nah, memang sih di 2020 ada penurunan ya karena terkait PSBB, PPKM. Tapi sepertinya di 2021 juga sudah mulai menggeliat lagi gitu, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Sehingga ya pariwisata itu sangat penting karena baru kita rasakan mungkin ketika pandemi ini, ketika pariwisata terhenti, banyak juga sektor UMKM dan ekrafnya yang terdampak juga gitu kan. Sehingga sebenarnya sektor pariwisata menjadi salah satu trigger untuk pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor, apalagi sport and tourism untuk Kabupaten Bogor.
Iya. Ya, daerah itu. Baik, ya terima kasih Ibu. Memang seperti yang kita ketahui bahwa salah satu tulang punggung untuk pemulihan ekonomi selain ketahanan pangan adalah pariwisata begitu. Dan tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa pariwisata di Bogor ini menyumbang ketiga terbesar dari pendapatan daerah begitu ya Bu ya. Nah ini kalau Gus Udin menanggapi kenapa desa wisata yang saat ini digenjot oleh Kabupaten Bogor Gus? Baik, terima kasih. Pertama yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Pak Bu Sekdis, Kang Asep dan teman-teman desa wisata. Jadi bicara Bogor itu bicaranya adalah kaitan dengan jumlah desa. Jadi luas wilayah Kabupaten Bogor ini kan 2.966,8 km persegi, 40 kecamatan, 416 desa dan 19 kelurahan. Nah, berbicara Kabupaten Bogor, keberhasilan Kabupaten Bogor maka diukurnya dari keberhasilan desa. Termasuk semua potensi adanya di desa. Jadi kalau kita berbicara, makanya program Bupati Bogor dalam Pancakarsa fokus terhadap pembangunan desa. Pertama adalah peningkatan sumber daya dan kualitas sumber daya manusia yang ada di pemerintah desa melalui sekolah pemerintah desa. Yang kedua adalah penguatan ekonomi melalui BUMDes dan Festival Wisata Desa. Yang ketiga adalah digitalisasi untuk desa atau smart village. Dan keempat adalah infrastruktur desa melalui program bedah kampung dan program bantuan 1 miliar 1 desa. Nah, ketika kita berbicara kaitan dengan mengapa desa yang menjadi epicentrum untuk pengembangan ekonomi, yang pertama adalah kalau kita berbicara potensi maka adanya di desa. Jadi hari ini mungkin tagline-nya bagaimana desa membangun, bukan membangun desa, sehingga memang program 1 miliar 1 desa saja itu untuk mempercepat SDGs di desa. Nah itu kaitan dengan program 1 miliar 1 desa. Nah kaitan dengan pemulihan ekonomi, pertama adalah kalau kita berbicara tadi apa yang disampaikan Bu Sekdis, maka bicara kita adalah kaitan dampak dulu. Jadi sekarang saya kira karena COVID ini kan hampir semua sama lah. Di seluruh dunia hampir 230 negara saya kira terdampak COVID. Berbicara dampak COVID maka bicaranya adalah laju pertumbuhan ekonomi yang menurun. Di mana ternyata Kabupaten Bogor minus di angka 1,77%. Bicara dampak COVID maka berbicaranya adalah tingginya angka pengangguran. Di tahun 2020 di angka 14,29%. Bicara dampak pandemi maka adalah bagaimana kemiskinan kita meningkat di angka 7,69% gitu. Termasuk juga menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat termasuk dampak sosial yang tinggi. Nah dari itu ternyata apa? 5 fokus pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi. Pertama adalah sport and tourism. Jadi sektor pariwisata karena memiliki multiplier effect yang begitu besar. Yang kedua adalah produk UMKM termasuk juga ekonomi kreatif. Dan ketiga adalah industri dan manufaktur. Jadi sektor-sektor ini yang menjadi termasuk juga pertanian dalam arti luas. Sehingga memang mengapa pariwisata menjadi sektor andalan? Karena kita memiliki 110 curug. Ada 96 setu yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi kalau berbicara kaitan dengan pariwisata, maka potensinya tidak hanya tertitik pada puncak, tidak hanya tertitik pada wilayah tertentu, tapi juga dibagi. Nah, sehingga memang diharapkan dari festival wisata desa ini tereksplor potensi-potensi pariwisata yang ada di desa. Dari festival wisata desa ini bisa menambah destinasi wisata yang baru. Jadi kalau dihitung hari ini ada 55 destinasi buatan misal. Karena memang potensi Kabupaten Bogor ada warna wisata, ada edu wisata, termasuk juga kita memiliki geopark Pongkor gitu. Jadi kalau berbicara potensi pariwisata maka adanya di desa. Nah supaya pergerakan pertumbuhan ekonomi ini bertumbuh bukan hanya berkembang gitu, berkembang dan bukan hanya bertumbuh, itu disebarkan kepada 416 desa dengan adanya festival wisata desa agar tereksplor potensi-potensi pariwisata yang ada di desa sehingga kekuatan ekonomi ini bisa tumbuh di level desa. Karena apa? Ketika berbicara Kabupaten Bogor maka bicaranya adalah desa. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bogor diukur dari berhasilnya 416 desa itu bisa berhasil, termasuk juga pengembangan ekonominya. Ya memang di tengah kondisi pandemi saat ini di mana semua serba terbatas, memang ini adalah problematika kesehatan ya, tapi residunya ini memang menjalarnya di berbagai bidang, di sosial, ekonomi, budaya, begitu pariwisata. Tapi kalau kita melihat memang saat ini yang dibutuhkan adalah kemandirian desa begitu ya.
Tapi apa upaya yang bisa dilakukan supaya desa ini bisa memahami potensinya, Pak? Dan yang pastinya juga perlu dilakukan inovasi. Kira-kira akan strategi seperti apa yang akan dijalankan? Ya, desa ini kan kalau kita hitung ya kaitan dengan kemandirian desa hari ini, maka tadi itu apa yang saya sampaikan, bupati atau pemerintah daerah ini fokus terhadap pembangunan desa. Pertama adalah peningkatan sumber daya kualitas pemerintahan desa dengan sekolah pemerintah desa. Yang dulu pelatihan-pelatihan biasa, sekarang pelatihannya dengan IPB. Jadi ada graduasi selama 6 bulan pemerintah desa, kepala desa dan operatornya dilatih. Bagaimana perencanaan-perencanaan desa, bagaimana potensi-potensi desa itu bisa dikembangkan. Sehingga memang akan terlahir desa presisi. Jadi desa itu memiliki data. Orang miskinnya berapa orang, ada di mana, kemudian juga potensinya apa saja, kemudian masalahnya apa saja. Di situ bisa dikembangkan dengan potensi dan tadi itu. Jadi sekolah pemerintah desa ini kan ada 2 output. Peningkatan kualitas sumber daya desa sendiri. Yang kedua adalah bagaimana desa digital ini bisa terbentuk. Itu sekolah pemerintah desa. Yang kedua adalah penguatan ekonomi melalui penguatan BUMDes dan festival wisata desa akan tereksplor. Jadi sekarang ini kan begini, ada destinasi. Jadi kami di Budpar ini bersama dengan dengan tim bekerja sama saat itu melakukan program lomba menyanyi di tempat pariwisata. Jadi ada program BIFES saat itu, video kreatif. Nah, apa yang terjadi? Kita menemukan ada 325 peserta. Dari 325 peserta ini ternyata ada 75 destinasi baru yang tereksplor. Ini kan luar biasa. Nah, sehingga apa? Dengan adanya itu akhirnya Bupati mengatakan lakukan program festival wisata desa untuk mengeksplor. Jadi ini kan sebagai stimulus. Jadi desa diajak untuk mengembangkan potensi pariwisata, bukan hanya objek wisata. Sejarahnya, situs-situsnya, termasuk juga budaya yang ada di desa. Sehingga ketika sudah tereksplor, Bupati atau pemerintah daerah memberikan apresiasi untuk pengembangan tempat wisata tersebut. Total hadiah kalau tidak salah saya dari Bu Mary bisik-bisik tadi 1 miliar. Untuk diberikan hadiah kepada desa nanti yang menang ketika festival wisata desa ini diumumkan. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Akan disediakan hadiah kurang lebih 1 miliar rupiah ya. Bagi desa yang bisa terpilih dalam festival wisata desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Ini tadi kita juga sudah melihat para peserta yang join bersama kita di Zoom. Ada camat-camat, ada kepala desa, ada lurah. Ayo segera gali potensi di desa Anda, kembangkan. Dan juga nanti ketika Anda terpilih, Anda pasti akan mendapatkan pendampingan pastinya ya. Untuk bisa mengembangkan potensi di desa Anda. Jadi desa ini bisa berkembang dan juga membangun perekonomian masyarakat setempat. Baik, Pak Asep, saya ke Pak Asep nih sebagai pemerhati desa wisata. Baik, Pak, kalau Anda melihat bagaimana sih perkembangan desa wisata di Bogor saat ini dan apakah memang festival wisata desa ini cukup tepat Pak untuk memulihkan perekonomian daerah Bogor ini? Baik, terima kasih. Saya ingin menyapa dulu kepada kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Iya, yang terhormat para pimpinan Pemda Kabupaten Bogor dan juga Dinas Pariwisata, Pak Gus Udin dan Ibu Meli yang saya hormati. Baik, perkembangan desa wisata di Kabupaten Bogor itu saya mengikuti dari mulai awal pembentukannya. Jadi dari mulai tahun 2013 ya, kalau nggak salah, 13-14 itu. Tahun 2014 itu pertama kali dibentuk itu adalah forum komunikasi, forum komunikasi desa wisata. Sehingga sebenarnya desa wisata di Kabupaten Bogor ini terbentuk karena keinginan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kapasitasnya, baik secara kapasitas pendidikan maupun kapasitas ekonomi, yang nanti berujung kepada peningkatan kesejahteraan. Kita nggak mau masyarakat di desa itu menjadi penonton atas potensi wisata yang ada di desa. Banyak orang Jakarta ke Bogor, tetapi masyarakat di kawasan Bogor hanya kebagian sampah dan polusi. Dia nggak kebagian multiplier effect, kata Gus Udin. Nggak kebagian uangnya, nggak kebagian apapun itu. Sehingga secara mandiri mereka membentuk. Dan ini pun
berkat dorongan dari Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor itu sangat konsisten mendorong desa wisata di Kabupaten Bogor. Dan perlu diketahui kawan-kawan semua, ini se-Jawa Barat ya, se-Jawa Barat, desa wisata Kabupaten Bogor ini menjadi kiblat, menjadi patokan, menjadi arahan. Saya beberapa kali dengan teman-teman desa wisata itu ke Jawa Barat, ke Kuningan, Cianjur, Sukabumi dan sebagainya. Dia pengen mencontoh gimana caranya membangun desa wisata seperti di Bogor. Nah, memang didikan Dinas Pariwisata ini, Gus Udin tuh galak banget itu, gitu kan ya. Dicoret nih gitu. Tapi itu membangun teman-teman desa wisata. Nah, sampai saat ini awalnya itu 20 desa wisata, 30 desa wisata, sekarang sudah 40 desa wisata. Kita berikan tepuk tangan, luar biasa. 40 ini nanti akan segera naik lagi dengan festival kali ini ya Pak ya. Permasalahannya saya sangat senang dengan kenaikan 40, tetapi ini tanggung jawabnya besar. Jangan sampai istilah Sundanya itu tukcing, Apa itu Pak? dibentuk cicing, diem. Oh, oke. Iya, hanya satu saja desa wisata, tapi aktivitasnya tidak ada. Nah, bagaimana kaitan dengan wisata perdesaan, dengan wisata desa ini? Yang perlu kita garis bawahi ya kawan-kawan, karena saya berbicara berdasarkan sebuah teori, gitu kan. Nah, wisata perdesaan itu adalah aktivitas yang ada di desa. Aktivitasnya apa? Bisa gitu ya. Bisa main papalidan, mandi, dan sebagainya. Nah, wisata perdesaan itu adanya, wisata desa itu adanya di desa. Nah, saya sering bilang sama kawan-kawan, benar kata Gus Udin, kata Bu Meli, setiap desa itu punya potensi wisata. Betul ya? Tadi ada curug, ada sungai, ada danau. Selama itu tidak kita optimalkan, selamanya pun akan menjadi potensi. Hanya potensi. Hanya potensi, diem aja. Gitu kan? Makanya yuk kita mari kawan-kawan, dengan adanya aktivitas ini ada sebuah sinkronisasi antara wisata yang ada di desa secara aktivitas dengan para pengelolanya, yaitu desa wisata. Iya, baik sebentar. Baik Bapak dan Ibu semua, dalam kesempatan ini kami juga mengundang kesediaan Anda jika ingin mengajukan pertanyaan kepada para narasumber kita di sini. Baik yang hadir secara offline maupun secara online. Bagi Anda yang hadir secara online, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat. Mungkin ada yang mau bertanya dalam kesempatan pagi hari ini? Bagi peserta yang hadir di sini, silakan angkat tangan. Baik, ada, oke, baik. Kami persilakan mikrofonnya. Siap Bu, dari Ciawi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disebutkan nama dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan saya Denny Amar, saya Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata Kabupaten Bogor. Cukup menarik di acara festival Road to Festival Wisata Desa ini. Jadi ada pertanyaan saya, sebenarnya tadi ada pertanyaan cuman udah sedikit dijawab sama Pak Asep ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi, indikatornya apa penilaian di wisata desa, di festival wisata desa ini? Karena sejauh yang Pak Asep cerita itu, tentang Desa Wisata Kabupaten Bogor sudah terbentuk sejak 2013. Sebenarnya sih sedikit saya informasikan juga Gus Udin bahwa Desa Wisata Kabupaten Bogor itu bukan dari 2013, tapi sudah digemborkan itu oleh Dinas Pariwisata itu sejak 2009. Jadi sudah diprogramkan tentang Desa Wisata itu sejak 2009. Tapi ada kegiatan hari ini yang disampaikan tentang wisata desa
harapannya yang pernah kita diskusikan pada waktu itu, Gus, bahwa wisata desa itu menuju kelembagaan desa wisata ya. Jadi yang perlu kami ketahui, di wisata desa itu indikatornya apa dalam penilaiannya, gitu kan? Hingga kalau indikator tentang desa wisata kan kami sudah paham ya. Nah, terus juga tentang saat ini tentang wisata desa nih. Indikator penilaiannya apa? Hingga nanti kalau indikator penilaiannya itu jelas, kami bisa mempersiapkan apa yang kami harus persiapkan dari indikator tersebut. Itu. Jadi pertanyaan saya itu silakan antara dari narasumber, Pak Asep, Bu Sekdis, Bu Meli ataupun Gus Udin. Pertanyaan saya mengenai indikatornya. Gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Denny ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Denny. Baik, mungkin saya ke Bu Meli terlebih dahulu. Mungkin kita juga sebaiknya lebih mensosialisasikan lagi tentang festival ini ya. Jadi sebenarnya festival ini siapa saja sih yang boleh ikut Ibu? Oke, festival ini sebenarnya targetnya 416 desa 19 kelurahan. Oke, seluruhnya Jadi yang sebenarnya ada di seluruh Kabupaten desa dan Bogor. kelurahan kita harapkan bisa mengikuti festival wisata desa ini gitu kan. Karena sebetulnya kan masing-masing yang tadi yang Pak Asep bilang masing-masing punya potensi. Bahkan makanan, budaya, even kaulinan juga itu menjadi salah satu potensi gitu. Nah, sehingga ya nanti kalau secara teknis ini Pak Asep ya yang akan menyampaikan apa kriterianya. Tapi dari sisi kami tadi sebenarnya dengan festival wisata desa ini targetnya seluruh desa dan kelurahan kita harapkan bisa ikut dalam festival wisata desa. Semuanya bisa ikut berpartisipasi ya Ibu ya. Tentunya difasilitasi nanti kan Bapak Ibu Camat juga tolong didorong desanya gitu kan. Karena sebetulnya Ibu Bupati sudah melakukan pembekalan nih, kebetulan sekarang ada Pak Kepala Dinas DPMD nih. Jadi pembekalan ini sudah ada kan Gus. Sami Sade itu kan salah satunya salah satu targetnya itu aksesibilitas menuju ke lokasi wisata. Gitu. Itu dari kami. Iya, baik. Kalau selanjutnya Gus, bagaimana sih caranya supaya desa ini bisa menemukan potensinya? Mungkin bisa diberikan saran. Pertama, saya kira mungkin sebelum tadi menjawab pertanyaan, saya ingin menyamakan persepsi dulu. Jadi festival wisata desa ini adalah goalnya bagaimana meningkatkan jumlah desa wisata di Kabupaten Bogor. Jadi lomba wisata desa ini bukan lomba antar desa wisata, bukan. Tapi lomba wisata desa ini adalah atau festival wisata desa ini adalah upaya pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan jumlah desa wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau berbicara kaitan dengan potensi pariwisata, saya kira semua desa memiliki. Bagaimana mengeksplornya saya yakin banyak ya. Bicara kaitan dengan pariwisata, sebetulnya culture di sebuah tempat itu juga potensi pariwisata saya kira. Jadi kalau berbicara kaitan dengan apakah misalkan hanya objeknya saja pariwisata, saya kira tidak itu. Jadi banyak kemasan-kemasan yang bisa dikemas kaitan dengan potensi pariwisata. Nah, salah satu tujuan yang paling utama sebetulnya dalam konteks bagaimana kita mengembangkan wisata yang ada di desa maupun juga desa wisata, sebetulnya adalah bagaimana jumlah kunjungan wisatawan meningkat. Jadi bicara kaitan dengan wisata dimanapun kita, ujung-ujungnya adalah bagaimana peningkatan jumlah wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara itu bisa meningkat. Tahun 2018 data kita sebesar 7,5 juta. Ditargetkan tahun 2019 itu meningkat di angka 8 juta. Ditargetkan lagi di tahun 2020 itu di angka 10 juta. Ternyata karena Covid itu hanya tercapai sebesar 4 juta kunjungan wisatawan dan Wisman dan Wisnu ke Kabupaten Bogor. Jadi kalau berbicara kaitan dengan pariwisata, saya kira ending yang paling utama adalah indikator utamanya bagaimana jumlah kunjungan, kemudian lama berkunjung, dan perputaran keuangan di Kabupaten Bogor sehingga impact-nya begitu besar. Saya kira itu, Mbak. Baik, lantas kalau ke Pak Asep ini kira-kira untuk indikator penilaiannya seperti apa supaya masyarakat semua bisa Pak Asep nih sebagai juri ya. saya tidak Bocoran-bocoran langsung. bisa kita cecar di sini ya, kira-kira indikator penilaiannya. Iya. Baik, jadi begini Bapak-Bapak yang secara offline maupun secara online. Sebelum kita berbicara ke sebuah indikator dari lomba wisata desa,
yang harus kita pahami dulu adalah wisata desa itu adalah sebuah aktivitas yang ada di desa. Itu yang kita garis bawahi. Kalau kita bicara desa wisata, itu adalah seluruh atau sebagian desa yang dijadikan sebagai daerah tujuan wisata. Setiap desa pasti punya potensi wisata, pasti punya daerah tujuan wisata. Nah, daerah wisata itulah yang nantinya akan kita eksplor, akan kita lihat seperti itu. Tentu pasti ada persyaratan-persyaratannya. Apa persyaratannya? Wisata yang ada di desa itu harus bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Yang pertama, harus dikelola juga oleh masyarakat desa. Karena desalah yang memiliki kekuasaan atas potensi-potensi wisata yang ada di desa. Sehingga ketika wisatawan itu datang ke desa, dia bisa berlama-lama tinggal di desa, menikmati potensinya. Nah, ketika kita bicara menikmati potensi, atau yang sering kita sebut dengan daya tarik wisata, itu kan ada 3. Ada daya tarik wisata berbasis alam, ada daya tarik wisata berbasis budaya, ada daya tarik yang berbasis buatan dengan menggunakan eksistensi alam. Nah, itu tinggal bapak-bapak atau yang ada di desa atau yang ada di kecamatan itu, ini kira-kira potensi wisata desa apa yang pengen kita angkat. Nah, jelas pasti kita akan melihat ada wisata desa yang sudah maju, ada wisata desa yang sudah berkembang, ada wisata desa yang ya baru mulai-mulai. Nah, itu nanti akan kita kategorikan seperti itu. Nah, apa yang harus kita lihat di sana? Berdasarkan aktivitas wisata itu ada kurang lebih 5. Bu Sudi dan Bu Meli. Apa 5 itu? Yang pertama, minimal apa yang bisa wisatawan lakukan di sana. Yang kedua, apa yang bisa wisatawan lihat di sana. Yang ketiga, apa yang bisa wisatawan beli di sana. Yang keempat, apa yang bisa wisatawan pelajari di sana. Karena itu berkaitan kepada experience tourism, pengalaman berwisata. Yang kelima adalah di mana dia tinggal. Kalau misalnya dia pengen bermalam, oh di sana sudah ada homestay-nya, di sana sudah ada pondok wisatanya. Nah, itu bagian secara kelembagaan desa wisatanya di sana. Dan yang terakhir yang paling penting itu adalah apa yang menjadi kenangan, gitu kan? Sehingga kenangan itulah yang nantinya akan di-share oleh siapa? Oleh wisatawan melalui media sosial. Jangan sampai kenangannya itu malah yang kenangan yang jelek-jelek. Sendal hilang, motor hilang, dipalak, dipungli. Nah itu kita lihat. Jadi ada persyaratan administratif, ada persyaratan penilaian. Untuk lebih lanjutnya nanti mungkin akan dilakukan technical meeting. Nah, ada BIMTEK-nya seperti itu. Jadi bapak-bapak yang hadir di sini yang mewakili desa dan juga yang ada di offline, kita bisa melihat tuh, kira-kira aktivitas apa wisatawan yang bisa datang ke saya. Nah, tinggal dari pihak desa kita menyiapkan apa, gitu kan ya? Yang perlu kita siapkan itu 3A. Apa atraksinya, bagaimana aksesibilitasnya, dan bagaimana amenitasnya. Nah, gitu. Kalau kita bicara aksesibilitas, jangan terfokus kepada jalan, jangan terfokus kepada bagaimana cara kita sampai ke sana. Tapi perlu dipikirkan juga aksesibilitas secara digital. Bagaimana dia cara mencari informasi. Kita klik misalnya
potensi desa wisata Batu Layang. Kita klik, ada semua di sana. Cilember ada semua. Sehingga benar program digitalisasi itu menjadi satu kaitan. Sekarang sudah zamannya digitalisasi. Seperti kita aja sekarang lagi digitalisasi ini. Gitu kan ya? Masuk ke stasiun televisi, masuk ke Zoom. Nah, itu adalah proses digitalisasi. Mungkin itu dari saya. Iya, memang satu hal yang harus kita ingat bahwa sebenarnya Indonesia ini menjadi salah satu destinasi populer wisata di dunia ya. Iya, Cuman betul. persoalannya mungkin selama ini kita itu kurang percaya diri mungkin ya. Bisa Selama ini yang kita kenal hanya Bali begitu. Kita mencari wisata alam, trekking harus jauh-jauh ke Jogja. Padahal nggak usah jauh-jauh, di Bogor aja banyak begitu ya. Dan sekali lagi pastinya dalam kesempatan kali ini pemerintah Kabupaten Bogor mengundang, sudah memberikan kesempatan bagi Anda semua untuk mengikuti festival ini, sudah difasilitasi, akan diberikan pendampingan, bahkan juga akan diberikan hadiah yang luar biasa. Jadi ayo berlomba-lomba untuk menggali potensi wisata di desa Anda. Manfaatkan peluang ini sehingga kita bisa tumbuh bersama, pemulihan ekonomi di daerah dan juga nasional bisa cepat terlaksana begitu ya. Tapi yang pasti salah satu kuncinya Pak, kalau kita berbicara tentang akselerasi ekonomi di tengah kondisi pandemi adalah persoalan penanganan kesehatan. Itu yang paling utama. Jadi sekali lagi satu hal yang mungkin tidak bisa kita lupakan nanti ya, ketika desa-desa ini menggali wisatanya, yang juga harus dipikirkan adalah bagaimana tentang penanganan atau penerapan protokol kesehatan di lokasi tersebut begitu. Jadi jangan sampai terjadi lonjakan kasus di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Baik Bapak dan Ibu semuanya, semoga perbincangan ini bisa memberikan insight bagi Anda semua. Tapi sebelumnya saya mau menanyakan kepada Anda semua, kira-kira semangat untuk mengikuti festival ini? Baik, kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih banyak. Kami tunggu keikutsertaan Anda semua. Semoga selalu bersemangat ya untuk menggali potensi di desa Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Asep Saiful Bahri, dosen Universitas Agung Podomoro dan juga pemerhati desa wisata. Terima kasih banyak Pak. Dan juga terima kasih kepada Gus Udin, Ketua Komite Percepatan Ekonomi Bogor. Dan juga kepada Ibu Meli Kamelia, Sekretaris Disbudpar Kabupaten Bogor. Terima kasih banyak atas waktunya, atas insight-nya. Kita tunggu bersama ya partisipasi dari rekan-rekan semua. Selamat pagi. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, baru saja kita mendengarkan alunan musik dari Sound of Angklung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Sound of Angklung. Baik, dan kita selanjutnya juga akan menantikan kehadiran Bupati Bogor. Tapi sebelumnya sambil menanti kehadiran beliau, kami juga perlu menginformasikan bahwa beberapa saat yang lalu saya sempat mencatat pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata bahwa agar desa wisata bisa tetap eksis, perlu adanya keterbukaan, transparansi, keterlibatan dari masyarakat, prinsip keadilan, inovasi, adaptasi, dan juga kolaborasi. Ini kira-kira yang paling sulit yang mana untuk dilakukan nih? Kira-kira apakah inovasi sulit untuk dilakukan? Tidak ya? Apakah keterlibatan masyarakat sulit untuk dilakukan? Tidak, pastinya semuanya tidak, selama kitanya semua bisa bersinergi dan juga kita membuka diri untuk menggali potensi yang ada. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sekali lagi performa dari Sound of Angklung.
Baik, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin beserta rombongan. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Bapak Denny Humaydi. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kehadiran Ibu Bupati Bogor. Di Bogor kota hujan, wilujeng sepi. Di Bogor kota soho, gak sepi, mangga sindang, rupi-rupi katuangan, saya lagi mangga cobian. Bogor kota hujan, wilujeng sepi. Di Bogor nuka soho, gak sepi, mangga sindang, rupi-rupi katuangan, saya lagi mangga cobian. Lebet ketan cikredeg, deras mangga cobian. Bogor, asinan Bogor, roti kuning, sate kiloan. Lebet ketan cikredeg, deras mangga cobian. Bogor, Bogor tak sohor, Bogor, Bogor tak sohor, Bogor, Bogor tak sohor, rupi-rupi katuangan, saya lagi mangga cobian. Di Bogor kota hujan, di Bogor. Ya, terima kasih kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Bupati Kabupaten Bogor, Ibu Yasin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah atas kehadiran Ibu Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin. Kumaha damang Ibu? Alhamdulillah sehat, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah melakukan diskusi Ibu, tentang pemulihan ekonomi daerah bidang pariwisata berbasis desa, terutama dalam Road to Festival Wisata Desa Kabupaten Bogor. Dan ternyata para pesertanya semuanya cukup antusias sekali Ibu, dan mereka berjanji akan mengikuti festival ini dan juga menggali potensi-potensi desanya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas ketersediaannya hadir bersama kami. Dan Bapak dan Ibu semuanya, untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda semua untuk bersama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars Tegar Beriman. Untuk itu kami meminta kesediaan Anda semua untuk berdiri.
Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Baik, seperti yang tadi kita dengarkan bersama dari Mars Tegar Beriman, memang di tengah kondisi pandemi saat ini, di tengah himpitan yang begitu berat karena pandemi hampir melanda kita 2 tahun ini, semoga masyarakat Kabupaten Bogor ini tetap teguh dan tegar dan juga beriman. Dan untuk selanjutnya kami akan mengundang kepada Ustadz Muhammad Tata Badrudin untuk memimpin doa bersama. Kepada Ustadz Muhammad Tata Badrudin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bupati Kabupaten Bogor Al-Mukarramah Ibu Haji Hadi Yasin. Semoga senantiasa beliau disehatkan, diberkahkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap panitia penyelenggara acara ini semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, marilah kita memohon mengadah ke Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa apa yang akan dilaksanakan acara ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhoannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil karamati wa Syekh Abdul Qadir Jailani bil karamah wa bil mu'jizati barakah bi jami' hajati hadhihi maqsudah barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul hakimil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul hakimil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul hakimil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka anta khairun nasirin waftah lana ya Allah fa innaka anta khairul fatihin waghfir lana ya Allah fa innaka anta khairul ghafirin warzuqna ya Allah fa innaka anta khairur raziqin warhamna ya Allah fa innaka anta khairur rahimin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wahdina wa najjina minal qaumil hasidin wahdina wa najjina minal qaumil munafiqin wahdina wa najjina minal qaumil musyrikin wahdina wa najjina minal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bis sakaratil maut wan najata minan nar wa afina hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa wasi arzaqana wa hassin a'malana wa tsabbit imanana wa islamana wa ilal khairi qaribna wa minasyarri ba'inda ikdi jami'a hajatina ya Allah ikdi jami'a hajatina ya Allah khususan bimantika tibur birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammad Tata Badruddin, terima kasih banyak atas waktunya. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, perlindungan, rahmatnya, dan juga semoga kegiatan Festival Wisata Desa Kabupaten Bogor ini juga bisa memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat di Bogor dan juga Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan untuk selanjutnya kita sesaat lagi akan menyaksikan bersama launching dari Festival Wisata Desa Kabupaten Bogor. Tapi sebelum itu kami akan mengajak Anda untuk terlebih
terlebih dahulu melihat lebih jauh tentang Festival Wisata Desa Kabupaten Bogor ini melalui tayangan berikut ini. Curug mana tak kayak bagus. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Kepada Bapak Denny Humaydi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor, dan para pimpinan SKPD Kabupaten Bogor, dan narasumber dan para undangan yang tanpa mengurangi rasa takzim kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada hari ini biasanya kalau dari September sampai November sampai Desember ini Bogor ini berber. Alhamdulillah hari ini cerah. Semoga ini menandakan mengakhiri tahun 2001 menjelang 2022 Bogor makin cerah. Ibu Bupati, perkenankan saya ingin terinspirasi juga oleh Ibu. Itu biasanya kalau ada acara itu diawali dengan pantun. Mohon izin. Berangkat dari Batu Layang ke Ciasihan. Ada Ligar Mukti hingga ke Gunung Malang. Selamat datang kami ucapkan, bahagia hati sungguh tiada terbilang. Sajian tertata laksa sampai lepet ketan. Makanan tradisional banyak pilihan. Berdayakan wisata desa itu keniscayaan untuk optimalkan pendapatan dan kesejahteraan. Penyelenggaraan acara ini berdasarkan kita terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kemudian juga PP 43 tahun 2020 ini terkait dengan COVID. Berikutnya Perda Kabupaten Bogor nomor 3 tahun 2013 tentang kepariwisataan, dan kita juga memiliki Perda nomor 4 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bogor 2018-2023 dan Perda Kabupaten Bogor nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Bogor tahun 2020-2025. Dan terkait dengan masa pandemi ini juga ada surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 06/BP.04/Rek tentang kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah, dan juga keputusan Bupati Bogor nomor 360/173/KPPS/Pers UU 2021 tentang pembentukan Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah. Kemudian juga tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk menggairahkan bahwa wisata desa tentu terkait juga dengan penanganan
pandemi 19. Penanganan ini tentu ada langkah yang pertama kita ada rescue, bagaimana kita penyelamatan, dan saat ini juga masih kita upaya di rescue itu, kemudian juga kita ada recovery, ada pemulihan sehingga beberapa tahun ke depan kita kembali normal. Dan sumber kegiatan ini tentu dari DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini juga perlu kami sampaikan bahwa kepala bidang yang memiliki kegiatan ini ataupun PPTK, Ibu, sudah repot dia cari tempat sampai 7 tempat sulit. Ada jalannya bagus, tempat parkirnya. Ada juga parkir bagus, tempat parkirnya kurang bagus. Lalu melapor kepada saya, kunaon tadi harap. Nah, kenapa tidak depan? Tempat ini luar biasa. Kita memiliki danau, memiliki tempat yang itu. Sehingga bahwa di depan Dinas Pariwisata juga ada destinasi pilihan. Yang tempat juga nongkrong-nongkrong kaum milenial. Dan ini juga kita alhamdulillah memiliki mobil panggung pertunjukan. Mobil panggung pertunjukan ini dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat hanya Kabupaten Bogor yang punya. Sayang karena pandemi, kalau bukan masa pandemi Bu, ini mobil nggak akan pulang-pulang. Anak SMA bisa tampil di sini, seniman bisa tampil di sini, dan tentunya kalau ini ada panggung, UMKM juga bisa terus bergerak. Oleh karenanya juga menyampaikan road to Festival Wisata Desa di tahun 2022 nanti, ini adalah softnya karena apa? Kami juga harus dan desa wisata se-Indonesia, ulangi, di Kabupaten Bogor harus prepare dari sekarang sehingga memasuki tahun 2022 dia siap untuk mengikuti kegiatan ini. Dan juga mohon nanti perkenan Ibu untuk memberikan arahan dan sambutan. Kebetulan juga yang mengikuti di sini ada yang offline dan juga ada yang daring, sekitar 500-an yang akan mengikuti acara ini. Berikutnya saya kembali akan tutup dengan pantun. Ada sate hati di samping gemblong, ada bupati hati kami pelong. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Bapak Denny Humaydi. Baik, Pak Denny, saya tadi mencatat seperti sambutan Bapak bahwa ini program Festival Wisata Desa ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor. Semoga hal ini, kesempatan ini, peluang ini, ajakan ini akan disambut baik oleh masyarakat ya Pak. Akan disambut dengan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat. Karena ini chance-nya sudah ada, wadahnya sudah ada, sudah difasilitasi. Jadi kami pastinya mengajak bagi Anda semua perangkat-perangkat desa, ayo coba cari potensi di desa Anda. Coba digali, coba dikembangkan, ikuti festival wisata desa ini. Bukan hanya karena untuk memenangkan hadiah pastinya ya. Tapi dengan menggali potensi wisata Anda akan bisa menghadirkan kemandirian ekonomi. Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini ya. Dan yang pasti tadi Bapak Denny juga menekankan bahwa satu hal yang patut kita ingat di depan adalah tentang prokes. Artinya juga jika Anda akan menggali potensi wisata daerah Anda, jangan lupa untuk memikirkan seperti apa protokol kesehatan yang akan diterapkan di sana. Baik, yang pasti Anda semuanya sudah tidak sabar untuk menyaksikan bersama launching Festival Wisata Desa Kabupaten Bogor yang akan diresmikan oleh Ibu Bupati. Untuk itu kami persilakan Ibu Bupati untuk hadir bersama kita di sini untuk sekaligus memberikan arahan. Kepada Bupati Bogor Ibu Ade Yasin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
Yang saya hormati, hadir bersama kita Kepala Perangkat Daerah dari Bapeda, DPMPD, dan semua Dinas Pariwisata tentunya yang punya hajat, dan rekan-rekan Kepala SKPD yang lain. Juga pimpinan instansi vertikal atau Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, para camat, kades, lurah, kepala desa. Ini virtual nggak? Virtual juga ya. Hadir juga pemerhati wisata desa Bapak Asep Saiful Bahri, SP MSI Empar. Ini panjang amat Pak. Oh iya ada. Juga ada Dirut PT Sayaga Wisata Pak Jufri. Kadin Kabupaten Bogor, ketuanya tadi sudah izin ada yang mewakili. Dan Ketua PHRI beserta para pengurus, Kacab BJB Cibinong, para pemerhati wisata, para pelaku wisata, hadirin dan undangan yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah hari ini di waktu yang cerah, pagi yang indah di seputaran pemerintah daerah Cibinong, kita dipertemukan dalam acara forum diskusi pemulihan ekonomi daerah bidang pariwisata berbasis desa dan soft launching menuju Festival Wisata Desa tahun 2022. Karena pandemi, program ini terhenti atau terlambat. 2 tahun kita menanti supaya pandemi ini cepat pulih. Karena ketika kita punya program Festival Wisata Desa itu didiskusikan sebelum pandemi. Tetapi tiba-tiba pandemi dan kita harus mengalah. Termasuk bis ini juga, ini dibeli sebelum pandemi, dibuat. Rencananya kita akan memberikan ruang seluas-luasnya kepada kaum milenial untuk tampil di panggung ini. Kita bisa berkeliling ke Pakansari, bisa di Jonggol atau di Cariu di lapangan atau dimanapun di tempat-tempat terbuka di seluruh Kabupaten Bogor untuk menampilkan kreasi anak-anak muda. Apakah itu band yang lagi ngehit sekarang, ataukah itu tarian atau lain-lain. Yang penting ada tempat mengeksplorasi diri bagi kaum milenial. Tetapi pandemi lagi 2 tahun bis ini nganggur. Dan alhamdulillah hari ini perdana kita secara resmi dipakai, mudah-mudahan seterusnya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Sehingga kita harus berkeliling lagi untuk memperkenalkan budaya dan pariwisata di Kabupaten Bogor. Tentunya walaupun membaik, ini belum berarti pandemi ini sudah selesai. Jadi kita harus tetap waspada, apalagi Nataru, Natal dan Tahun Baru ini akan diberlakukannya PPKM lagi. Mudah-mudahan pengetatan ini tidak terlalu kencang atau ketat, karena kita juga harus berpikir bahwa perbaikan ekonomi, ada pemulihan ekonomi harus tetap jalan. Banyak sektor-sektor yang sempat terpuruk, diantaranya adalah sektor-sektor pariwisata, termasuk hotel dan restoran. Nah, ini yang harus kita bangkitkan kembali, dan mudah-mudahan ke depan walaupun pandemi, kita sudah mulai memperbaiki, dan angka pengangguran ini ternyata kita sebelumnya 2020 itu 14,29%, tapi dengan pemulihan ekonomi sudah berkurang menjadi 12,22%. Ini artinya walaupun pandemi tetap kita menggiatkan perekonomian, terutama perekonomian ekonomi kreatif, ya UMKM yang terus jalan, yang ada yang tidak terganggu dengan pandemi, malah ada yang maju karena pandemi. Ini barangkali di balik musibah ini pasti ada sesuatu yang memang bisa kita angkat begitu. Dan saya kira kegiatan wisata ini harus kembali dioptimalkan karena banyak peluang di dunia pariwisata ini yang bisa kita ambil. Tergantung bagaimana kita melihat ya secara jeli. Potensi-potensi mana yang harus kita tingkatkan. Secara nasional menurut Menparekraf Sandi Uno, beberapa bulan terakhir ini lapangan kerja meningkat
dan sekitar 70% ada lapangan kerja baru di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya kira ini peluang, ini menjadi tanda-tanda bangkitnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan mudah-mudahan makin membaik. Dan saya kira sektor unggulan Kabupaten Bogor ini banyak ya, tidak hanya wisata di puncak. Orang kadang melihat Bogor itu identik dengan puncak. Bogor puncak, ada apa di puncak pasti viral. Macet sedikit viral. Ada konvoi sedikit viral. Ada kejadian apapun viral. Jadi saya kira kita harus mulai mengalihkan perhatian pariwisata tidak hanya di kawasan puncak, tapi banyak juga potensi wisata yang ada di barat, yang ada di timur, yang ada di utara, dan ada yang ada di tengah seperti Setu ini. Ya. Setu di tengah ini ada, selain di sini di Ciremekar kita sudah dibangunkan oleh provinsi, yaitu taman atau apa namanya, taman alun-alun Ciremekar. Dan itu potensi wisata juga dan bersebelahan dengan danau, bisa memandang danau gitu. Jadi itu tinggal dimaksimalkan. Sebetulnya wisata desa ini tidak hanya berada di ujung desa, tetapi di kelurahan semacam ini juga banyak potensi yang harus kita kembangkan. Nah tentunya dengan potensi yang luar biasa ini, pengunjungnya juga sebetulnya luar biasa. Karena marketnya Bogor itu tidak hanya orang Kabupaten Bogor, tapi dari kota Bogor, dari Depok, dari Bekasi, dari Jakarta itu adalah market yang utama. Saya kira mereka juga harus diperlihatkan keindahan-keindahan lain selain di puncak. Dan tentunya potensi pengunjung yang luar biasa ini juga harus dengan direncanakannya pengembangan yang tepat. Ya, sehingga sektor pariwisata mampu mendongkrak pendapatan daerah dan mendongkrak perekonomian daerah. Jadi kita pahamlah kalau pandemi ini juga banyak yang tingkat pariwisatanya menurun, pendapatan menurun, tetapi dengan kecerdasan kita, kejelian kita dalam mengangkat potensi, saya kira ini mudah-mudahan juga mengangkat perekonomian di Kabupaten Bogor. Dan salah satu strategi pembangunan sistem tata kelola pariwisata adalah meningkatkan peran dan pengembangan desa dalam pariwisata. Kita sudah lihat ada wisata edukasi, ya, ada wisata alam danau. Saya sudah pernah berkeliling juga. Ada potensi desa seperti di Batu Layang, sempat didatangi Pak Menteri ya Sandiaga Uno. Lalu di apa namanya timur itu ya ada beberapa potensi wisata termasuk Situ Gede. Lalu kemarin di Parung itu ada Danau Parung yang sudah dikelola oleh BUMDes untuk pariwisata. Jadi ada juga yang bilang, Bu ini nggak ada izin, alah kalau nungguan izin mana pikir ka irahage moal aya bisa jadi. Gitu. Jadi kadang-kadang kita terjebak ke dalam persoalan administrasi. Ya kan? Kadang-kadang begitu. Ada danau besar, desa sudah berminat untuk mengembangkan ini, ketika mengajukan terkendala administrasi sehingga tidak jadi. Tetapi kalau danau itu jadi tempat wisata, alhamdulillah pasti danaunya itu terurus, nggak akan ditumbuhi eceng gondok. Nah makanya saya bilang, Bu bagaimana itu kelola aja sama kita, udah sikat aja lah, kelola aja gitu. Kadang-kadang birokrasi ini luar biasa. Kemarin saya waktu ngunjungin Parung, protokol bisik-bisik ke saya mau meresmikan Danau Parung tuh. Bu itu kan nggak ada izin, mungkin diurus tukangan, akhirnya saya resmikan heula, ya gitu. Jadi saya resmikan dulu itu. Gitu. Karena apa? Ketika itu potensi dikembangkan, otomatis potensi itu terpelihara dengan baik. Enggak mungkin ketika potensi itu dipelihara dengan baik, orang buang sampah sembarangan. Orang ngalungkeun sampah sembarangan, di situ banyak orang yang sedang berwisata. Tapi kalau danau itu didiamkan, enggak ada orang, juri gesieun kadinya, ya kan? Ketika enggak ada orang, dijadikan tempat pembuangan sampah. Sehingga yang tidak terurus makin tidak terurus. Gitu. Jadi jangan takut yang punya potensi danau, ayo kita kembangkan untuk menjadi potensi wisata. Gitu. Asal jangan merambah hutan,
karena itu pidana ya. Jadi mentang-mentang dadana gigiran hutang main di babat wae. Itu jangan. Tapi mana yang bisa kita jadikan potensi tanpa melanggar konservasi gitu ya. Jadi itu harus ada pakem-pakemnya juga. Gitu. Jadi saya kira kita perlu penguatan juga untuk desa yang memang punya tempat-tempat yang indah, yang strategis. Hati-hati ya, jangan juga ketika ada potensi wisata lalu dibangunlah sesuatu yang permanen yang akhirnya malah merusak alam. Makanya kemarin ketika saya kunjungan ke Selaga Saat, di situ kan ada jalan yang jelek. Banyak yang usul, Bu, di aspal aja. Oh enggak bisa. Ini tetap harus begini. Karena kalau di aspal masuk mobil berderet-deret ke atas, alam jadi rusak. Belum lagi yang dagang di pinggir-pinggir jalan. Udah seperti ini aja. Yang naik kalau enggak pakai kuda, pakai mobil kecil-kecil. Gitu, ya enggak? Dan pemerintah harus juga membantu. Saya pernah ke gunung apa ya yang di Gunung Kidul apa ya? Saya lupa yang di dekat yang di Jawa itu yang ada pakai off-road. Itu ada kuda-kuda. Ternyata kuda-kudanya itu diberikan bantuan oleh salah satu bank. Ini ada Direktur BCA yang mumpung ya. Jadi kuda itu rata-rata seharga 25 juta kredit, Pak. Nggak tahu bank sini ada aturan kredit kuda enggak? Ya kan? Kalau di sini ada kredit mobil, tapi kuda entah ada enggak. Jadi kuda itu dibeli sama masyarakat dan dia mencicil gitu loh, mencicil kepada bank. Mungkin ini bisa dikerjasamakan dengan UMKM atau Dinas Pariwisata ya. Jadi mencicil bukan gratisan. Jadi setiap hari dia punya pendapatan dari kuda itu disisihkan untuk bayar cicilan sehingga tidak membebani siapapun, mereka mandiri. Di Gunung Naon teh poho deui di ditu teh. Bromo, ya itu saya teh suka lupa karena memang banyak ada di kepala saya. Di Gunung Bromo ternyata kudanya cicilan semua. Gitu. Tapi bunyinya enggak kredit-kredit gitu enggak. Bunyinya tetap seperti kuda. Nah, pada kesempatan berbahagia ini saya sekaligus juga meluncurkan lomba atau festival wisata desa yang akan dilaksanakan tahun 2003. Seharusnya tahun 2022 seharusnya Pak Denny. 2022 23 terlalu jauh kedeng deui saya beak. Kayak menyaksikan ya. 22. Jadi tahun depan. Nah, ini untuk beberapa desa yang punya potensi. Apalagi yang punya BUMDes ini sangat berkaitan sekali ya dengan pemberdayaan ekonomi desa ya. Jadi alhamdulillah hampir semua desa sudah punya BUMDes, saya kira itu perlu diberdayakan. Dan kita akan berikan hadiah ya. Ternyata hadiahnya juga kalau terlalu besar itu nggak sanggup juga penerimanya, harus laporan dan lain-lain. Jadi untuk pertama kita coba dengan total hadiah 1 miliar rupiah. Jadi festival wisata desa ini bukan hanya untuk mencari desa terbaik dengan potensi wisatanya, tapi agar desa dapat menemukan potensi wisata di desanya dan bagaimana memelihara, ya, memelihara juga mengoptimalkan potensi tersebut untuk perekonomian di desanya. Jadi kalau kita melihat yang paling indah ya tentunya pasti swasta yang menang gitu ya. Karena dengan modal yang banyak, mereka punya modal, punya potensi yang lebih besar dari desa, saya kira pasti mereka bisa menjadi yang terbaik. Tapi kita lebih fokus kepada desa, bagaimana desa bisa menemukan potensi tersebut untuk dikelola oleh desanya, gitu ya. Sehingga dapat bermanfaat secara ekonomi, sekaligus dapat melestarikan lingkungan, juga adat atau budaya setempat. Kadang-kadang kita sudah adat istiadat sudah hampir lupa juga ya. Kayak seperti apa ya. Sekarang itu ada palang pintu di Parung. Ini kalau kita tidak ada peristiwa budaya ini nggak akan ada yang namanya palang pintu. Nah ini juga harus terus kita lestarikan. Dan intinya pemulihan ekonomi harus kita dorong bersama-sama. Ya. Baik itu pemerintah, pengusaha, ya, lalu juga media,
terus juga intelektual, ya melalui pentahelix saya kira ini kita sudah mulai ya kita lakukan itu. Tetap semangat para warga ya, kita besarkan Kabupaten Bogor dengan potensi wisata desa. Semoga ini menjadi jalan kita untuk maju bersama membangun Kabupaten Bogor dengan tagline Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor. Baik Bapak dan Ibu semua yang kami hormati, ini adalah saat yang kita nanti-nantikan. Kita akan bersama melaunching Festival Wisata Desa Kabupaten Bogor 2022 yang akan dilakukan oleh Ibu Bupati dan juga didampingi oleh Kadis Budpar, Kepala DMD Kabupaten Bogor, Kepala Bapeda Litbang, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Dirut PT Sayoga Pariwisata, Ketua Asosiasi Desa Wisata Kabupaten Bogor dan juga dari Bank Jabar Banten. Baik, kita akan nantikan bersama. Tapi sebelumnya mungkin kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu dengan hitungan mundur kita hitung bersama ya. Dari hitungan 3, Ibu Bupati akan melaunching Festival Wisata Desa Kabupaten Bogor. Saya akan menghitung mundur. 3, 2, 1. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Festival Wisata Desa Kabupaten Bogor resmi dimulai. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu. Ibu, kami mohon sebentar untuk foto sejenak. Baik, kita akan melakukan foto session bersama dengan rekan-rekan kita yang mengikuti secara daring. Baik, kepada Bapak Asep selaku pemerhati Desa Wisata kami persilakan untuk hadir bersama kami di sini. Baik, di belakang Bapak dan Ibu semua sudah terpampang para peserta kegiatan pada pagi hari ini. Kita akan foto bersama. Tolong semua videonya untuk dinyalakan. Yang mengikuti kegiatan ini secara daring, tolong dinyalakan videonya. Baik, kita akan hitung dari 3, 2, 1. Sekali lagi. Ini pesertanya ada 500, banyak sekali ya. Baik, 3, 2, 1. Baik, mungkin sudah cukup ya. Dan untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama. Baik, baik. Baik, dan selanjutnya ini adalah sesi terakhir foto bersama dengan hadirin yang ada di sini. Boleh Bapak dan Ibu menghadap ke arah sana. Dan rekan-rekan semua yang hadir secara offline boleh untuk berdiri. Mohon maaf Bapak dan Ibu akan berada di bawah saja untuk foto bersamanya. Baik, silakan. Baik, Bapak dan Ibu yang ada di belakang boleh untuk berdiri. Kita akan sesi foto bersama. Baik.
Baik, kita akan menghitung mundur untuk sesi foto bersama ini. Dari hitungan ya, baik, sesi foto bersama akan dilakukan di tepi danau. Dan ini pastinya juga akan menjadi salah satu upaya untuk menggaungkan salah satu potensi wisata di Kabupaten Bogor ini. Dan Bapak Ibu semua, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Bupati, bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, Festival Wisata Desa Kabupaten Bogor, dalam upaya untuk pemulihan ekonomi di daerah. Dan tadi Ibu Bupati juga sudah menyampaikan akan diberikan relaksasi administrasi dan juga birokrasi terhadap pengembangan potensi wisata di daerah. Dan juga selain itu, kegiatan ini juga akan menghadirkan hadiah yang luar biasa, yaitu senilai 1 miliar rupiah. Baik, dan kami harapkan semoga Anda semua bisa meraih peluang ini, kesempatan ini untuk mengembangkan potensi wisata desa Anda. Baik, seperti yang kita saksikan bersama saat ini, baik Ibu Bupati beserta rombongan dan juga para penggiat desa wisata saat ini tengah melakukan sesi foto bersama di tepi danau di kawasan pemerintahan Kabupaten Bogor di Cibinong. Baik Bapak dan Ibu semua, dengan ini demikian sudah kegiatan Festival Wisata Desa Kabupaten Bogor, yang pasti kami akan menantikan keikutsertaan partisipasi Anda untuk bisa membangun potensi desa dan juga memajukan perekonomian desa dan juga Kabupaten Bogor. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selanjutnya kita akan menyaksikan performance dari Sound of Angklung.
Yuk, lagu yang kedua kita akan bawakan lagu Mojang Priang. Bangun daya karingrang nganggo sinjang di lamban Mojang Priangan. Imut lucu nyari larak lirik kepak Mojang Priangan. Naubihan cahayana dan dosan sederhana Mojang Priangan. Dirasukan kabaya nambihan cahayana dan dosan sederhana Mojang Priangan. Anu contoh mantak sono nu nempo mun tepung sono kak Mojang Priangan. Baik, terima kasih.